Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a wa 'ada akhahu al-muslim muhtasiban bu'ida min jahannam masirata sab'ina kharifan. Qultu ya Aba Hamzah wa mal kharif? Qala al-'am. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya dan menjenguk saudaranya yang sakit dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan dijauhkan dari neraka jahanam sejauh perjalanan 70 kharif. Ditanyakan kepada Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, apakah kharif itu? Nabi SAW, Abu Hamzah menjawab, kharif adalah tahun. Orang yang berwudu dengan sempurna kemudian dia berziarah kepada saudaranya yang sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan orang itu dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Sekali nengok ya, pada orang sakit dan kita melakukannya itu untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijauhkan dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari Ali radhiyallahu anhu, "Ma min rajulin ya'udu maridun mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah." Telah meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya, tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang yang sakit pada sore hari, melainkan akan keluar 70.000 malaikat yang akan memintakan ampunan untuknya sehingga pagi hari. Orang yang sore hari keluar untuk berziarah kepada saudaranya yang sakit, maka malaikat akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70.000 malaikat. Dan malaikat itu akan memintakan ampun untuknya. Malaikat itu memohonkan ampun bagi yang menziarahi saudaranya yang sakit. Sampai kapan malaikat itu meminta ampun? Sampai pagi hari. Dan baginya, dan orang yang berziarah kepada saudara yang sakit itu akan diberikan satu kebun surga. Dan barang siapa yang mendatangi saudaranya pada pagi hari, maka malaikat akan keluar bersamanya sebanyak 70.000 malaikat yang akan memohonkan ampun baginya sehingga sore hari. Dan baginya juga satu kebun di surga. Hadis pertama disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang berziarah kepada saudaranya yang sakit, kalau dia berziarah pada sore hari,
maka malaikat akan memohonkan ampun untuknya sampai pagi. Kalau dia pagi perginya, maka malaikat akan memohonkan ampun untuknya sampai sore. Dan akan disediakan baginya satu kebun yang ada di dalam surga. Dalam hadis yang lain juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengunjungi Sa'ad radhiyallahu anhu yang sedang sakit. Maka Nabi memberikan pengajaran kepada kita. Faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa wada'a yadahu 'ala jabhati. Tsumma masaha sadri wa batni. Tsumma qala Allahumma shfi Sa'dan. Setelah Nabi berkunjung kepada Sa'ad, maka Nabi pun meletakkan tangannya di atas keningnya Sa'ad. Nabi meletakkan tangannya di atas kening Sa'ad. Setelah itu Nabi mengusap dada dan sampai ke perut. Sampai di perut itu Nabi berdoa, Allahumma shfi Sa'dan. Begitu juga kita, manakala menziarahi saudara kita yang sedang sakit, maka sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berziarah, sudah sampai ke tempat saudara kita yang sakit, maka kita pegang keningnya. Ada yang mengajarinya dengan telapak tangan, ada yang mengajarinya dengan punggung. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya pada kening orang yang sakit. Jadi kita pun pada kening orang yang sakit, setelah itu dadanya. Manakala yang kita lihat itu bukan mahram kita, maka kita melihat satu orang ibu yang sakit, ya kita jangan berbuat yang seperti itu. Ini hak bagi khusus yang kalau laki-laki atau melihat keluarganya yang masih ada hubungan darah, yang ketika kita memegangnya itu tidak membatalkan wudhu dan sebagainya. Ya seperti itu tidak ada masalah. Begitu juga ibu-ibu, begitu mengunjungi laki-laki yang lain, maka tidak perlu yang seperti itu, cukup ditengok saja. Kalau kita laki-laki mengunjungi yang sakit itu laki-laki, maka seperti yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi mengunjungi Sa'ad radhiyallahu anhu, maka Nabi memegang kening Sa'ad. Setelah itu ke dadanya dan ke perutnya. Sesampainya di perut baru kita berdoa, Allahumma shfi. Untuk siapa yang sakit? Fulan bin fulan. Allahumma shfi fulan bin fulan. Ya Allah, sembuhkanlah fulan bin fulan. Sesuai dengan namanya, ataupun bisa juga dengan doa, ya Allah sembuhkanlah saudara aku ini, ya Allah sembuhkanlah kawan aku ini, sambil memegang perutnya. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, man ada maridon lam yahdur ajaluhu, faqala indahu sab'a mirarin, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka illa afahu Allahu min dzalikal marad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, yang sakitnya itu belum datang ajalnya, belum ada lagi tanda-tanda kematian pada dia, baik matanya masih cerah, hidungnya juga masih kuku, masih mancung. Tanda-tanda untuk ajalnya itu belum ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika duduk berada di sisinya sambil berdoa sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka.
As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan arsy yang agung, semoga Engkau ya Allah menyembuhkan saudara aku ini. Semoga Engkau menyembuhkanmu, menyembuhkan saudaraku. Kata Nabi, kalau orang itu menjenguk saudaranya yang sakit, yang belum sampai ajalnya, ketika berada di sampingnya itu dia membaca doa ini sebanyak 7 kali, illa afahullahu min dzalikal marad, maka Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut. Maka Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi kalau kita berziarah kepada saudara kita yang sedang sakit, bacalah doanya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, sebanyak 7 kali di sisinya.